Apa kabar mahasiswa sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Marnisa Fitri, dalam perkuliahan Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja 1 di jurusan Teknik Industri Universitas Trisakti. Hari ini kita akan belajar mengenai peta kerja setempat. Mahasiswa sekalian, berikut ini adalah capaian pembelajaran lulusan yang akan dicapai melalui tatap muka hari ini. Kita lihat bahwa kemampuan akhir yang diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan hari ini adalah mahasiswa mampu memahami dan bisa menganalisis atau merancang sebuah sistem kerja dengan menggunakan peta kerja setempat. Agenda belajar kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah peta pekerja mesin, yang kedua adalah peta regu kerja, dan yang ketiga kita akan belajar mengenai peta tangan kiri dan tangan kanan. Kita akan mulai di bagian pertama, yaitu peta pekerja dan mesin. Berikut ini adalah sekilas mengenai peta pekerja dan mesin. Peta pekerja mesin ini menggambarkan koordinasi dan kombinasi antara waktu bekerja dan menganggur dari pekerja maupun mesin. Jadi kita akan fokus pada interaksi antara pekerja dan mesin. Kemudian, peta ini memberikan informasi yang penting mengenai hubungan yang jelas antara waktu kerja operator dengan mesin. Lalu ada 3 aktivitas yang akan kita petakan di sini. Yang pertama adalah aktivitas yang independen, yang kedua adalah aktivitas kombinasi, dan yang ketiga adalah aktivitas menganggur. Dalam membuat peta pekerja dan mesin, kita harus memahami apa itu aktivitas independen, apa itu aktivitas kombinasi, dan apa yang disebut dengan menganggur. Kita lihat satu persatu. Kita mulai dari aktivitas yang independen. Aktivitas independen, kalau itu dilakukan oleh pekerja, maka artinya adalah pekerja tersebut bekerja sendiri tanpa mesin, atau dia bekerja sendiri tanpa pekerja lain. Kalau kita lihat dari mesin, maka mesin itu bekerja sendiri tanpa manusia. Sedangkan di aktivitas kombinasi, itu ada interaksi antara manusia dan mesin. Dan pada aktivitas menganggur, definisinya adalah ketika pekerja maupun mesin itu diam atau dalam keadaan menunggu. Peta pekerja dan mesin ini membantu kita untuk merancang keseimbangan kerja. Kenapa ini penting? Jadi yang akan diseimbangkan adalah kerja dari manusianya dan kerja dari mesinnya. Karena ini mengandung konsekuensi biaya, gitu ya. Kalau untuk pekerja, maka ini menimbulkan biaya pekerja atau upah tenaga kerja. Sedangkan untuk pemakaian mesin di sini akan menimbulkan biaya permesinan. Ada satu kondisi yang harus kita analisis terlebih dahulu sebelum kita membangun atau membuat sebuah peta pekerja mesin, yaitu kondisi machine coupling. Dalam kondisi mesin kopling ini, satu pekerja melayani lebih dari satu mesin. Ya, tentunya di kehidupan sehari-hari kita mudah sekali menemukan contoh, seperti misalnya penjual minuman jus, gitu ya. Seringkali kita lihat bahwa satu orang pekerja itu mengoperasikan 2 atau 3 blender secara bersamaan. Nah, tujuan dari kita membuat peta pekerja mesin ini adalah untuk meminimasi menganggur, baik untuk pekerja maupun untuk mesinnya. Mahasiswa sekalian, saya akan masuk pada analisis machine coupling. Analisis machine coupling ini kita lakukan sebelum kita menggambarkan peta pekerja dan mesin. Jadi kita akan menghitung dulu berapa jumlah mesin yang bisa dilayani oleh satu orang pekerja. Kita akan menggunakan rumus N ini, di mana N adalah jumlah mesin yang dilayani oleh satu orang operator, L adalah waktu untuk loading dan unloading, M adalah waktu permesinan, W adalah waktu yang diperlukan operator untuk pindah
dari satu mesin ke mesin yang lainnya. Nah, untuk menentukan jumlah mesin yang ditangani oleh operator, kita menggunakan dasar perhitungan total expected cost atau TEC yang menggunakan rumus seperti ini. Ini adalah rumus untuk TEC N1 dan ini adalah rumus untuk TEC N2. Nah, kita bisa ini ya, apa bedanya antara N1 N2? Jadi, kalau kita menggunakan rumus N, itu kita sangat mungkin untuk mendapatkan nilai desimal. Misalnya kita akan mendapatkan nilai 4,2 mesin. Ya, 4,2 mesin ini berapa gitu ya? Kalau kita bulatkan ke bawah, artinya pembulatan ke bawah ini adalah N1, maka ini adalah sama dengan 4 mesin. Kalau kita mau bulatkan ke atas, 4,2 mesin ini sama dengan 5. Nah, seperti itu. Jadi kita akan menentukan dengan rumus TEC ini, apakah satu orang operator akan melayani sejumlah N1 mesin, atau akan melayani sejumlah N2 mesin. Nah, dasarnya adalah biaya. Nah, kita lihat di sini ada dua variabel yang kita tambahkan, yaitu K1 dan K2. K1 ini adalah biaya tenaga kerja langsung per jam, sedangkan K2 ini adalah biaya permesinan juga per jam. Nah, kita akan hitung, kita akan lihat dengan contoh ya. Nah, sebelumnya kita lihat bahwa jumlah mesin yang dilayani ini akan ditentukan oleh total expected cost yang paling kecil. Nah, tentunya ini bisa dipahami karena kita akan menggunakan ukuran biaya sehingga untuk pemilihannya kita akan melihat nilai yang paling kecil. Jadi fungsi biaya adalah fungsi minimasi. Teman-teman sekalian, kita lihat contoh ya. Di sebuah kios usaha martabak manis, terdapat 2 tungku kompor yang digunakan untuk memasak adonan martabak. Kemudian kita diminta, kita akan menganalisis bagaimana pekerja dan bagaimana interaksi antara pekerja ini dengan 2 tungku kompor ini. Ya, nah datanya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan loading dan unloading. Ya, nah di sini kegiatan loading dan unloading ini harus digabungkan, gitu ya. Nah kita bayangkan di sini kalau membuat martabak manis, kegiatan loading adalah memasukkan adonan martabaknya itu ke dalam pan, ya. Kemudian memberikan gula di tengah-tengah proses, ya, itu termasuk juga unloading. Lalu untuk memberikan gula tadi termasuk loading ya. Lalu ketika adonan martabaknya itu sudah matang, maka dia akan dikeluarkan dari pan, maka itu termasuk kegiatan unloading. Nah, seringkali ada kesalahan di sini bahwa untuk perhitungan jumlah mesin ini hanya kegiatan loading saja yang diperhitungkan. Sedangkan kegiatan unloading-nya ini terlewatkan, gitu ya. Nah, yang kedua, waktu yang diperlukan untuk operator bergerak pindah dari satu mesin ke mesin yang lainnya itu adalah 0,5 menit. Kemudian, waktu pemasakan adonan martabak ini adalah 15 menit. Kemudian, upah pekerjanya diberikan Rp10.000 per jam, dan biaya pemakaian peralatan memasaknya dihargai Rp12.000 per jam. Kita akan menghitung jumlah mesin dalam kondisi mesin kopling untuk usaha martabak ini. Ya, kita lihat di sini loading unloading ini adalah L. Kemudian bergerak pindah, waktu yang diperlukan untuk bergerak pindah ini adalah W. Kemudian waktu pemasakan adonan ini adalah M. Sedangkan 10.000 ini adalah upah pekerja, di mana upah pekerja ini adalah K1 dan
biaya permesinnya ini adalah K2. Oke, kita cek, kita akan hitung N, L-nya ada, M-nya ada, W-nya ada. Maka kita bisa mulai menghitung atau melakukan analisis machine coupling. Nah, kita masukkan ke sini, ke rumus, ternyata kita mendapatkan 3,54 mesin. Nah, ini tentunya kita akan tentukan, akankah satu orang operator melayani 3 mesin, atau satu orang operator akan melayani 4 mesin. Jadi kita lihat N1-nya adalah 3, N2-nya adalah 4. Lalu kita masukkan ke dalam rumus TEC1 dan TEC2, kita dapatkan di sini bahwa total expected cost untuk jumlah mesin sama dengan 3 adalah Rp309.733. Sedangkan kalau satu orang operator akan melayani 4 mesin, maka biaya yang dibutuhkan adalah Rp330.600. Nah, karena ini adalah fungsi biaya, maka kita akan mencari yang paling kecil. Jadi, TECN1 lebih kecil dari TECN2, sehingga satu pekerja akan melayani 3 buah mesin. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita menghitung bagaimana jumlah mesin yang bisa dilayani oleh satu orang operator, barulah kita akan menggunakan atau membangun atau menggambarkan sebuah peta pekerja dan mesin. Tahapan yang penting dari membangun sebuah peta kerja adalah melakukan elemen breakdown. Jadi kita breakdown kegiatan membuat martabak ini, ya, terutama kegiatan yang dilakukan oleh operator. Lalu kita petakan, lalu kita cari interaksinya dengan mesin, ya, di mana dalam contoh ini yang terpilih adalah 3 mesin, maka kita akan menggambarkan bagaimana interaksi satu orang operator dengan 3 mesin. Gitu ya. Nah, untuk menggambarkan peta pekerja mesin, bisa kita buat secara manual dengan Excel ataupun dengan software. Nah, di sini saya akan contohkan nanti ya setelah saya selesai presentasi, kita akan sama-sama belajar menggunakan aplikasi Design Tools ya dari buku Nibbles ya. Ini adalah hasilnya. Jadi kita masukkan ke dalam software L-nya, kemudian M-nya, kemudian W-nya. Ya. Kemudian kita masukkan di sini K1 dan K2, lalu kita klik Show Result, dan ini adalah hasilnya. Nah, di kotak hitam ini harusnya keluar ya, teman-teman ya, hasilnya. Tapi ada masalah dengan yang terinstall di komputer saya, sehingga hanya bisa memperlihatkan petanya saja. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah peta K1, kondisi 1, N1, di mana jumlah mesinnya adalah 3. Ya. Di sini jumlah mesinnya adalah 4. Nah, mana yang paling baik? Kalau kita lihat dari ini ya, yang putih ini kan idle time ya. Ini ada idle time. Ya. Pada kondisi mesin coupling satu orang pekerja melayani 3 mesin, ya, mesinnya ini utilitasnya tinggi. Mesin 1, 2, 3 ini utilitasnya tinggi. Lalu untuk pekerja 1 masih mendapatkan idle ya 1 kali dalam 1 siklus. Oke. Kalau kita bandingkan dengan satu pekerja melayani 4 mesin atau 4 tungku gitu, pekerjaannya akan sibuk sekali gitu ya. Kita lihat di sini sepanjang garis ini itu tidak ada pekerja itu mendapatkan idle time, tetapi justru di mesinnya yang ada idle time. 1, ini mesin 1, kemudian ini mesin 2, mesin 3, dan mesin 4. Jadi mesinnya aja dapat idle time, sementara pekerjanya tidak. Nah, kita lihat di sini, ya, secara grafis saja kita sudah bisa memilih bahwa kondisi yang lebih baik adalah satu orang pekerja melayani 3 buah mesin. Seperti itu. Baik, saya akan berikan contoh peta pekerja mesin yang tidak dibuat dengan software seperti ini. Ya, ini adalah proses pembuatan POPMI dipetakan tahun 2020. Nah, di sini ada satu pekerja dan satu mesin.
Yang pertama, kita melakukan elemen breakdown dahulu. Kunci keberhasilan dari pembuatan peta kerja adalah breakdown elemen. Ya, supaya apa? Supaya ketika kita memberikan estimasi waktu total itu tidak keliru dan bisa menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Nah, dalam pembuatan POPMI ini kita akan melihat masih ada yang kurang, gitu. Nah, dari contoh ini masih ada yang kurang, ya. Misalnya kita bisa tambahkan satu aktivitas di sini, yaitu menyalakan kompor, ya, atau aktivitas yang lain. Nah, tentunya kita plot dulu elemen kerja dari pekerja ini, misalnya dia menuang dan menentukan volume air, ya. Ketika pekerjanya melakukan ini, kompor gasnya nunggu, ya. Lalu loncat ya, ada menyalakan kompornya tidak ada di sini, tiba-tiba di sini menunggu air sampai matang, ya. Ini idle. Sementara kompor gasnya pasti dia dalam keadaan menyala, dia sedang melakukan perebusan air matang, ya. Kemudian loncat ke aktivitas memasukkan air ke dalam cup mie-nya, menyiapkan bumbunya, mencampur, lalu selesai. Ya. Nah, ketika nanti kalian mengerjakan tugas mengenai peta pekerja mesin ini, mohon diperhatikan detail dan urutan dari elemen kegiatan. Ya, karena itu adalah kata kuncinya. Nah, seperti itu teman-teman. Dari sini kita bisa lihat bahwa dalam membuat POPMI, kontribusi pekerja itu adalah 31,03% kalau kita lihat dari waktu kerjanya. Ya. Sementara kontribusi mesin ini lebih banyak, ya, 68,96%. Sehingga kita bisa bilang bahwa dalam membuat POPMI yang dominan bekerja adalah mesin. Oke, mudah-mudahan cukup jelas di sini. Saya akan pindah ke bagian kedua, yaitu peta regu kerja. Ini adalah contoh dari peta regu kerja, ya, di mana prosesnya adalah hydraulic extrusion. Hydraulic extrusion ini adalah proses penarikan besi, ya, supaya diameternya tuh menjadi lebih kecil. Ada satu mesin ekstrusi, kemudian ada 6 operator. Nah, di sini kita lihat bahwa di antara 6 operator ini, ada 2 operator yang pekerjaannya itu padat banget, kegiatannya padat sekali, ya, yaitu adalah press operator dan pull out man. Nah, di sini dia tidak mendapatkan idle sama sekali, ya. Ini idle-nya 0, idle time-nya. Tapi kita lihat bahwa assistant press operator ini punya idle 0,68 menit. Lalu furnace man ini punya 0,51 menit. Kemudian ini untuk dummy knocker-nya, dia punya idle juga. Asisten dummy knocker-nya juga punya idle. Sedangkan pull out man-nya ini tidak punya idle. Nah, ini kalau kita bandingkan, ya, yang kosong ini kan idle, ya. Ini idle, ini idle, ini idle. Oke, ini juga. Nah, kemudian singkat cerita, proses pembagian kerja ini dibenahi, ya, sehingga kita mendapatkan bahwa di lantai produksi ini bisa melayani 2 mesin, ya, ini mesin 1, ini mesin 2. 2 mesin dilayani oleh 3 orang operator, ya. Dengan pembagian yang baru ini, masing-masing operator ini memiliki waktu idle yang masih ada sih, ya, tapi lebih minimal, gitu, ya. Di antaranya adalah assistant press operator, dia akan punya waktu idle 0,09 menit, kemudian dummy knocker ini 0,23 menit, ya. Nah, 2 ini aja idle-nya, ya, yang lain nggak punya idle. Nah, artinya ini kondisi ini menjadi lebih ringkas, ya, lebih ringkas, kemudian hasilnya juga menjadi lebih banyak karena 3 orang ini mengoperasikan 2 buah mesin secara bersamaan. Nah, seperti itu. Baik, sekarang saya akan masuk ke dalam peta tangan kiri, tangan kanan.
Ini adalah keterangan sekilas mengenai peta tangan kanan dan tangan kiri ya. Jadi peta ini menggambarkan semua gerakan dan semua delay pada tangan kiri maupun tangan kanan. Jadi kita khusus hanya memperhatikan gerakan tangan kiri dan tangan kanan saja. Nah, penggambarannya dapat kita buat secara detail sesuai dengan terblik ya. Ini adalah terblik yang efektif dalam peta tangan kanan tangan kiri. Kemudian tujuannya adalah untuk memperbaiki pola gerakan yang tidak efisien. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita membuat sebuah peta tangan kanan dan tangan kiri, itu breakdown-nya harus sampai ke terblik? Jawabannya adalah tergantung dari kebutuhan pengamatannya. Ya, kalau kita menggunakan terblik, tentunya ini akan menjadi lebih teliti gitu ya, lebih mikro, sehingga akan mudah terlihat mana gerakan-gerakan yang tidak efisien ini. Nah, itulah kelebihannya. Fungsi tangan kiri dan tangan kanan, fungsi peta tangan kiri, tangan kanan ada 3. Yang pertama adalah menyeimbangkan dan mengurangi kelelahan di kedua tangan. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan atau mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efisien atau tidak produktif. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk melatih pekerja baru dengan cara kerja yang ideal, seperti yang kita rancang. Ini adalah contoh peta tangan kanan, tangan kiri ya untuk proses packaging kerupuk. Peta ini adalah peta yang menggambarkan kondisi sekarang, di mana dalam packaging kerupuk itu terdiri dari 2 stasiun kerja. Nah, yang pertama tentu saja tidak boleh lupa adalah kepala peta. Yang kedua ini di dalam peta tangan kiri tangan kanan ini diharapkan kita membuat layout meja kerja ya seperti ini ya. Jadi ini adalah kerupuknya. Oke. Lalu yang 2 ini adalah label merek kerupuknya. Yang ketiga ini adalah plastik packagingnya ya. 4 ini adalah sendok, kemudian 5 ini adalah operator. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa membayangkan ya situasinya. Baik, saya hapus dulu. Nah, kemudian kita akan menggambarkan apa yang dilakukan oleh operator ini ya, ketika melakukan kegiatan packaging kerupuk. Ya. Nah, ini adalah elemen gerakan tangan kiri di sini, kolom ini. Sedangkan kolom yang kanan ini menunjukkan elemen gerakan tangan kanan. Nah, kita mensinkronisasi antara tangan kiri dan tangan kanan. Contoh misalnya di bagian atas ini, tangan kirinya menunggu, sedangkan tangan kanan mengambil plastik packaging. Artinya kita bisa kebayang gitu ya, terbayang 2 kejadian di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Ya. Dan seterusnya, kemudian ini adalah stasiun kerjanya, stasiun 2-nya ya, stasiun 2 existing. Di mana ini tadi adalah kerupuk dari stasiun 1, ini timbangan dan ini adalah alat stapler. Nah, jadi kerupuk yang selesai dari stasiun 1 itu akan dikumpulkan di kotak nomor 6 ini. Ya, lalu ditimbang, lalu dijepret atau di stapler. Nah, kita membreakdown ya, elemen gerakan tangan kiri dan tangan kanan. Kita selaraskan waktu ya, kalau di sini 8, di sini pasti harus 8. Karena apa? Karena proses prinsip ekonomi gerakan. Jadi kalau 2 tangan akan dipakai gitu, hendaknya mulai di saat yang bersamaan. Salah satunya ya. Kita lihat di sini adalah total waktunya. Nah, sekarang kita akan melakukan perbaikan. Bagaimana perbaikannya? Perbaikannya adalah dengan menggabungkan packaging di stasiun 1 dengan packaging di stasiun 2. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah versi usulan, di mana layout kerjanya sudah berubah gitu ya. 1 ini adalah kerupuknya, 7 ini adalah timbangannya, 3 ini adalah packaging, plastik packaging, yang 2 ini adalah merek kerupuknya. Ya, ini orangnya. Nah, kemudian kita lihat di sini aktivitas-aktivitas apa yang bisa kita gambarkan dalam peta tangan kiri dan tangan kanan.
Nah, baik teman-teman, presentasi saya cukup sekian. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan progres tugas ya di kelas, dan kita akan diskusi supaya kalian mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai pengerjaan tugasnya untuk supaya bisa dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.